Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur berterima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali melalui persekutuan doa via online pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita menaikkan pujian kepada Tuhan kita. Setiap jam ya Tuhan, ku memerlukan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Setiap jam kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Setiap detik kami butuh uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami jika selama ini kami sering mengandalkan diri kami. Ampuni jika selama ini kami sering, Tuhan, mengabaikan pertolongan Tuhan, mengabaikan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami yang sering mengandalkan manusia, mengandalkan pikiran kami. Tetapi melalui pujian malam ini kami diingatkan bahwa sesungguhnya yang kami perlu, sesungguhnya yang kami butuh dalam hidup ini adalah Tuhan. Karena setiap detik dalam hidup kami ini, kami tidak bisa melewatinya kalau bukan karena Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau diingatkan kembali, diteguhkan kembali melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan. Tuhan tolong kami, buka hati pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengerti, memahaminya, dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan membacakan dua ayat firman Tuhan. Yang pertama di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan juga di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Yang pertama kita membuka di dalam Roma 8 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur di dalam segala hal itu bukan hal yang mudah. Mengucap syukur ketika keadaan baik itu mungkin bisa kita lakukan dan bahkan kita bisa melakukannya dengan sukacita. Tetapi ketika keadaan tidak baik-baik saja, ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah kita masih bisa mampu mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Tesalonika. Dan dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika? Dia bermaksud mengucap syukur dalam segala hal itu adalah bukan mengucap syukur atas masalahnya, bukan mengucap syukur atas apa yang terjadi, tetapi dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi, ya, sekalipun situasi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi kita harus mengucap syukur di dalam kondisi seperti itu. Jadi kita bukan mensyukuri masalahnya, kita bukan mensyukuri penderitaannya, tetapi di dalam penderitaan sekalipun, kita harus mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kondisi pandemi yang sekarang ini sudah tidak menentu, apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Dalam kondisi perekonomian kita yang tidak stabil, apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana keadaan keluarga kita? Bagaimana situasi rumah tangga kita? Apakah kita bisa mampu mengucap syukur karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan pergumulan, apakah kita masih bisa berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa apapun yang sedang kita hadapi, ya, itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi atas hidup kita kalau bukan atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak kehendaki itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami pasca Papa meninggal. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum Papa dipanggil hari Selasa, Papa mengalami sakit, penyakit darah tinggi. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang hari Selasa itu, Papa masih bisa sadarkan diri. Mulai siang sampai Papa dipanggil Tuhan, hari Kamis jam 1 subuh itu, Papa sudah tidak sadar lagi. Doa kami supaya Papa bisa melewati masa-masa kritis itu dan dia boleh mengalami kesembuhan. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan lebih sayang kepada Papa. Tuhan memanggil Papa dan memberikan dia peristirahatan yang kekal. Secara manusia kami tidak rela. Secara manusia kami menginginkan Papa bisa sembuh. Kami menginginkan Papa bisa bersama-sama dengan kami. Dan kami menginginkan karena Papa masih muda sepertinya. Kami mengharapkan Papa masih muda. Masih usia 49 tahun. Ya mungkin Bapak Ibu mendengar kemarin 48 tahun itu usia di KTP-nya, tetapi usia aslinya Papa di akta lahir adalah usia 49 tahun setelah kami telusuri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara manusia saya sendiri orang yang ada di perantauan bersama dengan istri dan anak kami. Kami pengen pulang. Kami mau pulang kampung. Kami mau melihat Papa untuk terakhir kalinya. Tetapi oleh karena situasi yang tidak memungkinkan, kami banyak pertimbangan. Selain pertimbangan karena keluarga di sini, dan juga yang lebih adalah pertimbangan karena situasi pandemi. Karena kami harus mengurus surat-surat dari RT RW, kami juga harus mengurus surat dari kesehatan, kami harus diswab baru bisa naik pesawat. Dan kemudian kalau sudah sampai di Nias pun, itu harus dites lagi. Oleh karena begitu banyak hal pertimbangan seperti ini Bapak Ibu, kami mengambil keputusan untuk tidak pulang kampung. Kami hanya bisa menyaksikan semua acara di rumah melalui video call bersama dengan saudara. Kalau ditanya kepada saya, apakah Lau Sesuar sedih? Ya sedih. Kalau ditanya apakah Lau Sesuar menangis? Ya saya menangis. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari berlalu, Papa disemayamkan di rumah. Dan sampai pada hari Minggu, tanggal 27 September kemarin, Papa dimakamkan. Bukan hal yang mudah melewati hal-hal hari-hari seperti itu. Kerinduan ingin pulang, tetapi situasi tidak memungkinkan. Tetapi saya diingatkan bahwa dalam segala sesuatu, kita harus mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini hal yang saya alami. Pada tanggal 20 September yang lalu, sebelum Papa meninggal, saya mengkhotbahkan tentang ujian dan godaan iman. Saya berkata bahwa orang Kristen pasti mengalami ujian ini. Tuhan Yesus saja dicobai oleh si iblis. Apalagi kita, manusia biasa, yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kuasa apa-apa, kita pasti akan dicobai. Dan iman kita pasti diuji oleh Tuhan.
Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan hal itu pun terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi dan keluarga kami. Iman kami diuji. Iman saya diuji di hadapan Tuhan. Dan setelah itu Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan karena saya tidak bisa pulang kampung, maka saya harus tetap melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 27 kita ingat bahwa itu ibadah perayaan ulang tahun gereja kita kemarin. Dan sudah pasti lagu-lagu yang dipilih adalah lagu-lagu tentang ucapan syukur kepada Tuhan. Dan pujian itu saya sudah pilih sebelum Papa meninggal. Saya pilih pujian tentang ku bersyukur Bapa, denganmu Tuhan ku kan berjalan. Lagu pujian tentang ku naikkan syukurku, dan pujian tentang Tuhan membimbing langkahku yang saya ajarkan kepada teman-teman youth. Dan itu pujian yang sudah saya pilihkan sebelum Papa dipanggil. Dan ketika pelayanan Bapak Ibu, saya harus menyanyikan pujian itu di hadapan Tuhan. Secara manusia tidak mudah untuk mengucap syukur di tengah-tengah duka. Tapi saya harus kuat. Saya harus bisa menyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Karena saya percaya ketika saya memilih lagu itu, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mau saya menyanyikannya bersama dengan jemaat untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami sangat percaya sekali kami bisa melewati semuanya ini, itu hanya karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan kami sangat percaya juga bahwa kehidupan kami, baik keluarga yang ada di Sidoarjo ini dan keluarga kami yang Nias, pasti akan ditolong dan dipimpin oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan kami. Kenapa saya mau menyampaikan ini? Kenapa saya ingin menyaksikan ini kepada kita? Saya tahu Bapak Ibu banyak pergumulan juga. Banyak hal yang Bapak Ibu hadapi. Banyak kesulitan yang Bapak Ibu hadapi. Tapi saya mau berkata kepada kita, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi atas hidup kita. Bukan suatu kebetulan. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Tidak mudah Bapak Ibu kita berkata, iman kita pasti diuji. Ngomong sih mudah. Tetapi ketika kenyataan itu terjadi, itu sangat sulit sekali. Tetapi itu lebih baik bagi kita, supaya kita lebih menjadi dewasa, bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu bukan untuk mendatangkan keburukan, melainkan mendatangkan kebaikan. Seperti dalam Roma pasal 8 ayat 28 tadi yang kita bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk mengimani firman Tuhan ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Tetapi sungguh, kalau kita mengimaninya dan mengalaminya, maka Tuhan, kita akan menyadari bahwa tangan Tuhan menolong kita. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan doa dari Bapak Ibu buat keluarga kami. Terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih buat saudara yang ada di Nias juga, yang sudah membantu proses acara demi acara yang ada di Nias, dan juga proses pemakaman Papa. Tuhan memberkati untuk seluruh saudara, Bapak Ibu, yang sudah mendukung kami, yang sudah mendoakan kami, yang sudah memperhatikan kami. Kiranya kasih karunia Tuhan terus menolong, terus memimpin, terus menyertai setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
Kami sangat percaya sekali bahwa anugerah Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan selalu mencurahkan segala yang baik bagi kami. Dan segala rencana Tuhan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Ajar kami melewati hari demi hari di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya Bapa di surga, Tuhan yang memegang kendali hidup kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Berkati mereka di dalam segala sesuatu yang sedang mereka hadapi. Kesulitan-kesulitan hidup yang sedang mereka hadapi. Kiranya mereka boleh dikuatkan. Kiranya mereka boleh dimampukan melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk bisa mampu bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah penghibur kami. Engkaulah sukacita kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang lemah, yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Bagi mereka saat ini ya Tuhan yang mengalami kendala ekonomi, ya Tuhan Yesus pulihkan perekonomian mereka. Bagi mereka yang sedang mengalami masalah di dalam studi, Tuhan tolong mereka. Bagi mereka yang sedang mengalami masalah dalam keluarga, ya Bapa di surga, Engkau sendiri yang memulihkan. Ampuni mereka yang sedang berseru memohon pengampunan. Dan Tuhan sucikan mereka. Tuhan layakkan mereka. Jadikan mereka sebagai manusia-manusia baru di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh menyadari bahwa kami tidak bisa menjalani hari-hari kami kalau bukan karena Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati negeri kami, Tuhan pulihkan bangsa kami dari COVID-19, Tuhan pulihkan bangsa kami dari keterpurukan ekonomi, berkati untuk para pemerintah kami, Tuhan tolong mereka dalam segala upaya yang sedang mereka lakukan saat ini untuk melawan COVID-19. Dalam segala upaya yang sedang mereka lakukan untuk memulihkan perekonomian kami. Tuhan tolong. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mulai melihat titik terang, mulai menemukan vaksin corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati proses kelancaran selesainya vaksin ini, sehingga bangsa kami, negeri kami, negara kami boleh bebas dari wabah COVID-19. Berkati Tuhan juga untuk para medis, para dokter, para tenaga kesehatan. Tuhan tolong mereka dalam segala upaya mereka untuk Tuhan menyembuhkan para pasien. Dan Tuhan berikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka tidak mudah terpapar COVID ini Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan dalam persiapan ibadah komunal. Tuhan yang memberkati dan juga banyak hal yang kami butuhkan alat-alat ya Tuhan. Ya kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memperlengkapinya bagi kami. Kami berdoa juga untuk perbaikan plafon, kiranya Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan. Berkati Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dan gerakan hati mereka juga untuk bisa membantu pembangunan plafon gereja kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bagi segala usaha mereka, Tuhan memberkati. Berkati mereka yang studi, sekalipun mereka belajar dari rumah ya Tuhan. Tambahkan hikmat bagi mereka dan roh takut akan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami selalu ingat untuk seluruh jemaat yang sedang mengalami kelemahan fisik. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi, penyakit apa, kelemahan apa, tapi kami percaya tangan Tuhan turut campur tangan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk persiapan kami pada minggu ini dalam pelayanan kami. Secara khusus ada perjamuan kudus, kiranya Tuhan yang menolong memimpin untuk ibadah kami dan persiapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Terima kasih sudah mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.